Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aima Pratama Angelina, NIM 2308056001, kelas PM2A Fakultas Sains dan Teknologi Universitas UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS keterampilan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Disuruh mencari 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis tentang pendidikan beserta nilai-nilai yang terkandung. Untuk surat yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nilai yang terkandung dalam ayat ini yaitu kewajiban membaca dan belajar. Ayat-ayat ini dimulai dengan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca, menekankan pentingnya membaca dan memperoleh pengetahuan, menegaskan bahwa pencapaian ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua yaitu kemurahan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dinyatakan sebagai yang maha pemurah dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Pengajaran ilmu dan pengetahuan adalah salah satu manifestasi dari kemurahan Allah kepada umat manusia. Allah tidak hanya menciptakan manusia tetapi juga memberikan kemampuan untuk belajar dan memperoleh pengetahuan. Yang ketiga yaitu pengajaran oleh Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber pengetahuan dan pengajaran tertinggi bagi manusia. Allah mengajarkan manusia dengan pena yang mencerminkan berbagai bentuknya, seperti Al-Quran dan ajaran-ajarannya yang disampaikan melalui para nabinya. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui, memperluas pemahaman dan pengetahuan mereka. Untuk surat yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'ti hikmatan may yasha wa may yu'ta hikmatan faqad ukhtiya khairan katsiran wa may yadhakkaru ila ulul albab. Artinya, Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Nilai yang terkandung dalam ayat ini yaitu satu, pemberian hikmah oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan kepada siapa yang dikehendakinya. Hal ini menekankan bahwa segala bentuk pengetahuan dan kebijakan berasal dari Allah, sumber utama dari segala sesuatu. Allah adalah sumber dari segala pengetahuan yang bermanfaat dan kebijakan yang dapat membimbing manusia menuju kebaikan. Untuk nilai yang kedua yaitu kebijakan bagi penerima hikmah. Orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah diberi kebijakan yang banyak. Nilai ini menunjukkan bahwa hikmah yang diberikan oleh Allah merupakan anugerah yang besar dan membawa manfaat yang luas bagi penerimanya. Hikmah yang diberikan oleh Allah akan membimbing manusia menuju kebaikan dan kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas sholata wa yutuz zakata wa yuti'unallaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhum wa innallaha azizun hakim. Artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Pentingnya memelihara integritas dalam iman. Orang-orang yang beriman tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Nilai ini menekankan bahwa iman yang benar harus dijalankan dengan integritas dan kesucian tanpa adanya unsur kezaliman dan ketidakkeadilan. Yang selanjutnya yaitu orang-orang yang memelihara integritas iman mereka akan mendapat petunjuk dari Allah. Nilai ini menunjukkan bahwa Allah memberikan bimbingan dan petunjuk pada mereka yang teguh dalam iman dan berusaha untuk hidup sesuai dengan ajarannya. Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fi majalisi fassahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu farsuzu yanfa'illahu alladhina
walladzina utul ilman darajat wallahu bima ya'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdiri, kamu berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu berapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kesopanan dan adab. Pentingnya kesopanan dalam interaksi sosial, menyediakan tempat duduk bagi orang lain saat diminta merupakan contoh kesopanan yang sangat dihargai dalam Islam. Nilai-nilai kesopanan dan adab merupakan fondasi bagi hubungan yang baik antar individu dalam masyarakat. Untuk surat yang selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakhubitu khati wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wusqa la fi somalaha wallahu sami'un alim. Artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada takut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nilai yang terkandung dalam surat yang kelima ini yaitu prinsip kebebasan beragama. Tidak ada paksaan dalam beragama. Nilai ini menegaskan prinsip kebebasan beragama dalam Islam, bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih keyakinan dan agamanya sendiri. Ini menunjukkan bahwa Islam menghormati kebebasan individu dalam masalah keyakinan dan agama. Untuk hadis yang pertama yaitu hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli nafsi, yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwa pencarian ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, di mana hadis ini menekankan pada pentingnya pendidikan dan pengetahuan dalam agama Islam. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yang pertama yaitu mencari ilmu bukanlah suatu pilihan, tetapi suatu kewajiban bagi seluruh umat muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Yang kedua, mencari ilmu dianggap sebagai ibadah dalam Islam, karena dengan mencari ilmu dapat menguatkan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perintah untuk menuntut ilmu menegaskan akan pentingnya pendidikan sepanjang hayat, baik untuk anak-anak maupun yang sudah dewasa. Untuk hadis yang kedua yaitu hadis tentang memberikan pendidikan yang baik. Manahola walidun walidan minna kholi abdullah minnan adabin hasanah, yang artinya tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu menekankan bahwa pemberian yang terbaik dan yang paling berharga yang diberikan orang tua yaitu pendidikan kepada anak-anaknya. Hal ini menunjukkan pentingnya meningkatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam kehidupan anak-anak. Untuk hadis yang ketiga yaitu hadis tentang pendidikan anak usia dini. Tahayyarun linutofikum wakihu angfa'a wa akihu ilaihim, yang artinya pilihlah perempuan untuk nutfahmu, lalu kawinkanlah perempuan-perempuan yang setingkat dan gaulilah mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim, dan Baihaqi. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu pentingnya memilih pasangan hidup yang baik, khususnya perempuan yang memiliki kualitas baik. Pemilihan pasangan yang baik akan mempengaruhi kualitas generasi yang akan datang. Yang kedua yaitu menikahi perempuan yang setingkat atau sepadan dalam hal akhlak, agama, kualitas, dan lainnya. Kesetaraan ini akan mempermudah terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Hadis yang keempat yaitu hadis tentang akhlak mulia. Bu'ihtu uhtami soliha akhlak, yang artinya aku diutus untuk memberi kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Malik bin Anas dari Anas bin Malik. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu menekankan bahwa bagian menyeluruh dari ajaran Islam adalah pembentukan karakter yang baik dan mulia. Contohnya itu Nabi Muhammad SAW adalah contoh sempurna dari akhlak yang mulia, dan umat Islam diharapkan untuk meneladani dan menyempurnakan akhlak mereka sesuai dengan ajarannya. Kelima yaitu hadis tentang karakter. Iftahu ala sibyanakum awalan kalimati bila la ilaha illallah,
yang artinya tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu menunjukkan pentingnya memulai pendidikan agama pada anak-anak sejak usia dini. Anak-anak yang dikenalkan dengan dasar-dasar agama sejak kecil akan lebih mudah memahami dan mengamalkan ajaran agama saat mereka sudah dewasa.